Oke, shalom adik-adik semua. Shalom Bang. Sekarang kita masuk pada materi mengenai musik. Jadi pengertian dari musik secara umum di sini diartikan sebagai seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara. Jadi yang dimaksud dengan musik ini yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan nada yang beraturan yang bisa menghasilkan irama yang indah didengar. Nah, selain dari pengertian secara umumnya, di sini kita diberitahukan juga mengenai pengertian secara teori oleh para pakar, yaitu diantaranya di sini Aristoteles mengemukakan pendapatnya yang mengartikan musik sebagai curahan kemampuan tenaga, penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada atau melodi yang memiliki irama. Nah, selain dari tokoh Aristoteles ini, ada juga Soeharto mengartikan pengertian musik ini adalah ungkapan gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsur pendukung berupa sifat dan warna bunyi. Nah, sekarang kita masuk pada unsur-unsur musik. Nah, di sini kita diberitahukan apa saja unsur-unsur musik. Yang pertama yaitu suara. Nah, pasti suara ini tidak terlepas yang namanya dengan musik, karena contohnya kalau tidak menghasilkan suara maka musik itu tidak ada. Suara di sini adalah unsur paling dasar dari seni musik. Menurut seorang ahli, suara adalah perubahan getaran udara yang memiliki panjang gelombang maupun periode dalam frekuensinya. Yang kedua yaitu melodi. Salah satu unsur musik adalah melodi, merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada. Yang ketiga yaitu birama. Unsur-unsur musik selanjutnya adalah birama atau sebuah ketukan secara berulang-ulang. Nah, sampai di sini penjelasan saya, adik-adik bisa mengerti atau bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya harmoni. Unsur-unsur musik selanjutnya itu harmoni yang merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Entiana Bruto. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tadi mengenai musik. Buat adik-adik, kami akan melanjutkan yang judulnya jenis-jenis musik. Yang pertama itu musik klasik. Jenis musik klasik yang pertama ialah, pengertiannya itu jenis musik pertama yang bisa kalian ketahui yaitu musik klasik. Jenis musik klasik yang satu ini rupanya sudah diketahui banyak orang. Musik klasik sendiri merupakan jenis musik yang memiliki nilai seni yang tinggi. Diketahui jenis musik ini sudah ada sejak lama dan masih dinikmati hingga sekarang. Adapun karakteristik jenis musik klasik yaitu susunan not dan nada yang indah sehingga banyak orang mengidolakan jenis musik ini. Contoh musik klasik seperti musik karya Mozart yaitu Simfoni nomor 40, piano sonata 16 in C mayor, piano cornetto nomor 21 dan masih banyak lagi. Jenis musik yang kedua yaitu jazz. Musik jazz itu selanjutnya jenis musik yang perlu kalian ketahui yaitu jenis musik jazz. Diketahui musik jazz ini pertama kali muncul di Amerika dengan menggabungkan beberapa alat musik sehingga menghasilkan bunyi yang baru. Musik jazz sendiri menggabungkan dari blues, ritme, dan musik-musik Eropa. Yang ketiga itu musik country. Musik country merupakan jenis musik yang kental dengan nada yang ringan, ceria, dan santai. Musik country ini masih berkembang hingga saat ini, terutama di negara Amerika. Hingga kini masih banyak penyanyi dan band yang menguasai musik country
untuk setiap karya-karyanya. Yang keempat itu musik rock. Siapa sih yang nggak mengetahui jenis musik rock? Jenis musik rock yang satu ini memang sangat populer dan banyak sekali pencintanya. Diketahui musik rock mulai dikenal pada tahun 1940-an dan hingga sekarang masih banyak yang menggemari jenis musik ini. Musik rock biasanya khas dengan suara gitar listrik yang menjadi instrumen utama dalam setiap karya genre musik ini. Belum lagi ditambah dengan instrumen suara bass, drum, dan instrumen lainnya yang semakin menambah kesan menarik dalam musik rock. Adapun karya musik rock dalam karya-karyanya Guns N' Roses, Queen, Nirvana, Meatloaf, dan masih banyak lagi. Yang kelima itu musik pop. Jenis musik selanjutnya adalah musik pop. Jenis musik yang satu ini identik dengan memiliki nada dan lirik yang sederhana. Musik pop cenderung mudah dicerna dan mudah untuk dinyanyikan. Musik pop yang bisa diterima semua orang ini menjadi musik pop adalah musik yang universal. Selain itu, jenis musik populer ini juga lebih mudah dipahami dan cocok untuk dinyanyikan atau disenandungkan. Yang keenam itu musik blues. Selanjutnya jenis ini musik yang tak kalah banyak penggemarnya, yaitu musik blues. Blues sendiri merupakan sebuah aliran instrumental musik vokal yang berasal dari penduduk Afro-Amerika. Yang ketujuh itu musik reggae. Musik reggae menjadi salah satu musik yang mempunyai ciri khas, meskipun unsur utama reggae dari ska dan rocksteady. Salah satu jenis musik ini juga mengadopsi jazz dan Jamaican mento. Yang kedelapan itu musik hip hop. Terakhir, jenis musik yang perlu kalian ketahui yaitu jenis musik hip hop. Musik yang berasal dari timur Amerika ini dianggap menjadi subgenre dari musik R&B. Jenis musik ini biasanya identik dengan lantunan lirik rap atau lirik panjang yang diucapkan dengan cepat mengikuti beat musik di hip hop itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak jenis-jenis musik yang lain selain ini? Inilah jenis-jenis musik yang keroncong, Bu. Keroncong, Bu. Ya, itu Masuk kemana keroncong, itu kan Bu? termasuk apa ya kan? Apa? Tradisional, musik tradisional itu. Enggak lah, Ini Bu. kan yang umum seperti ada lagi yang tahu? Di Italia banyaknya keroncong, Bu. Gospel, Bu. Gospel. Blues. Gospel, Bu. Gospel, Bu. Oke, yang lain? Ya itulah dulu Bu, kalau bisa diterangkan Bu. Biji. Ya seperti musik keroncong itu kan memang musik tradisional ya kan, seperti musik. Sampai di sini sudah mengerti kan? Berarti, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya materi kami akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke Bu, adik-adik saya akan melanjutkan tentang fungsi musik. Fungsi musik memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dari alasan pemakaian musik itu sendiri. Berikut 10 fungsi musik menurut Alan Merriam dalam buku The Anthropology of Music. Yang pertama, fungsi seni musik sebagai mekanisme emosional bagi sebuah kelompok besar dengan tindakan yang sama. Sebagai contohnya, yaitu kasus suku India Flathead, dan mungkin banyak juga suku India Amerika lainnya yang masih melestarikan lagu dan tarian tertentu, meskipun kejadian asli dari penampilan mereka tersebut sudah lama punah. Yang kedua itu fungsi seni musik sebagai pemuas estetika. Masalah ya, saya lanjut. Yang kedua itu fungsi seni musik sebagai pemuas estetika. Masalah estetika yang berkenan dengan musik bukanlah hal yang mudah, termasuk di dalamnya estetika dari sudut pandang pencipta atau penikmat. Dan jika dipertimbangkan dengan salah satu fungsi utamanya, musik harus dapat didemonstrasikan bagi budaya dan budaya kita sendiri. Yang ketiga itu fungsi seni musik sebagai hiburan dalam semua lapisan sosial.
Hanya perlu diperjelas di sana perbedaan hiburan murni yang tampaknya merupakan fitur musik masyarakat barat dengan hiburan yang telah dikombinasikan dengan fungsi lainnya yang mungkin merupakan ciri masyarakat non-literasi yang bersifat ciri umum. Yang keempat itu, fungsi seni musik sebagai alat berkomunikasi. Selagi kita mengetahui bahwa masalah utama adalah musik menyampaikan sesuatu, kita tidak mengetahui seberapa jelas apa, bagaimana, dan untuk siapakah pesan tersebut. Musik bukan merupakan bahasa universal, melainkan untuk dari segi budaya. Sebagai musik adalah satu bagiannya. Yang kelima itu, fungsi seni musik sebagai representasi simbolis. Terdapat sedikit keraguan bahwa visi musik di dalam semua lapisan masyarakat merupakan representasi simbolis dari hal ini dan perilaku lain. Yang keenam itu, fungsi seni musik sebagai respon fisik. Masih diragukan fungsi musik ini untuk diperkenalkan karena masih dipertanyakan apakah respon fisik atau harus dicantumkan dalam apa yang pada dasarnya ada di dalam sebuah grup dan fungsi sosial. Bagaimanapun fakta bahwa musik dapat memancing respon fisik dapat diperhitungkan fungsinya di dalam sosialitas musik. Walaupun respon fisik yang lahir akan berbentuk melalui adat istiadat itu sendiri. Yang ketujuh itu, fungsi seni musik sebagai penguat kesesuaian dengan norma sosial. Lagu-lagu yang dapat mengatur kontrol sosial memainkan peran penting dalam beberapa budaya lewat peringatan secara langsung atau tidak langsung kepada perilaku yang dianggap seharusnya diterapkan. Yang kedelapan itu, fungsi seni musik sebagai validasi, intuisi, sosial dan ritual keagamaan. Ketika musik digunakan dalam situasi sosial dan keagamaan, terdapat beberapa informasi untuk mengindikasikan sejauh mana musik cenderung memvalidasi intuisi dan ritual tersebut. Yang kesembilan itu, fungsi seni musik sebagai kontribusi terhadap stabilitas budaya. Jika musik memungkinkan pengepresian emosional, memberikan kenikmatan estetika, menghibur, mengkomunikasikan, memancing respon fisik, menguatkan keseleraan norma, dan memvalidasi intuisi sosial dan ritual keagamaan. Yang ke-10 itu, fungsi seni musik sebagai kontribusi integrasi sosial. Dengan pandangan bahwa kita telah menantikan fungsi ini, di dalam musik di paragraf-paragraf sebelumnya memperjelaskan bahwa musik menyediakan solidaritas kepada anggota yang berkumpul di dalam masyarakat. Musik memiliki fungsi untuk mengintegrasikan kehidupan sosial. Penjelasan Ibu, Ibu sampaikan kepada teman saya David. Baik, Bu. Yes, ma'am. Minang suang. Oke, dari berbagai penjelasan dari kami bertiga, adakah pertanyaan dari adik-adik semua? Oke, adik dari sana bisa menyampaikannya. Izin bertanya Pak, sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi, pertanyaan saya, apakah kegunaan ataupun manfaat bagi kehidupan sehari-hari, manfaat musik itu Pak? Terima kasih Pak. Nah, oke, pertanyaan sangat luar biasa dari adik kami. Apakah apa fungsi musik berpengaruh bagi kehidupan manusia sehari-hari? Ini sangat berpengaruh. Mengapa? Banyak kali yang menjadi pengaruh musik ini bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena bisa dikatakan musik ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Contohnya ketika adik-adik semua merasa stres dalam situasi atau depresi mengenai tugas-tugas adik-adik semua, pasti adik-adik ingin merasakan sesuatu untuk apa ya? Untuk mengatasi semua depresi tersebut. Jadi musik ini dapat menenangkan pikiran adik-adik. Contohnya kalian, kalau adik-adik semua lagi situasi galau kan, mendengarkan musik-musik galau juga jadi mendalamnya galaunya. Nah, selain itu dapat juga sebagai media terapi yang seperti yang saya bilang tadi, dapat menghilangkan stres adik-adik ketika banyak sekali tugas.
Nah, dengan mendengarkan musik bisa meringankanlah kesetresan adik-adik. Jadi selain itu juga musik ini bisa digunakan sebagai media hiburan. Media hiburan seperti pentas-pentas seni yang dipertunjukkan di panggung. Jadi demikian penjelasan saya dari adik kami di Tania. Bisa dimengerti atau ada lagi pertanyaannya? Mengerti Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada, Pak. Saya rasa sudah mengerti semua ya. Oke, terima kasih dari antusias adik-adik semua untuk menghadiri pembelajaran hari ini. Kami bertiga dari yang menjelaskan tadi berterima kasih sudah mendengarkan kami menjelaskan materi hari ini.